kita lihat hasil-hasil riset sekarang ini, pertanian sudah banyak diarahkan untuk bisa mensuplai kebutuhan biomaterial. Seperti apa? Seperti sekarang helm itu kan dari limbah sawit, Pak, kita buat. Peluru, rompi anti peluru kita dari limbah sawit. Kemudian jaket dari limbah sawit. Ya. Sekarang baju ini dulu dari kapas ya, sekarang dari rumput laut. Ya. Nah, kemudian obat-obatan kesehatan juga dari sebagai produk-produk pertanian. Jadi pertanian ke depan itu saya kira pangan itu harus, namun juga harus diperkuat, diversifikasi di bidang lain untuk bisa mendukung kedaulatan kesehatan. Jadi kesehatan itu kan saat ini 90% impor ya. Padahal bahan baku obat itu ada di Indonesia. Bahan baku obat itu ada di banyak aneka tanaman. Bahan baku obat itu ada di produk-produk kelautan, ya. Bahan baku obat itu ada di berbagai tanaman kehutanan, ya. Bahan baku obat itu ada di mana-mana yang berbasis pada sumber daya lokal yang mestinya kita percaya diri dan riset yang kuat untuk itu supaya bisa melahirkan satu pusat kesehatan yang berbasis pada pertanian agromaritim itu. Sesuai dengan visi KAPMI, yaitu terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi industri makanan dan minuman melalui persaingan yang sehat. Misi KAPMI yaitu memperjuangkan kepentingan industri makanan dan minuman dalam hubungannya dengan pemangku kepentingan yang terkait, mengusahakan penyediaan produk pangan yang terjangkau, aman, bermutu dan bergizi bagi masyarakat, serta menguatkan kemampuan anggotanya di bidang keamanan pangan, pengolahan, gizi, dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memberi makna 59 tahun Institut Pertanian Bogor. Hasil wawancara ini selain akan kami tayangkan di kanal Inspirasi untuk Bangsa, rencana juga akan kami bukukan. Saat ini luar biasa sekali, saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Arif Satria, SPMSI. Beliau saat ini menjabat sebagai Rektor Institut Pertanian Bogor, atau sekarang dikenal sebagai IPB University. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik, Pak. Ya. Prof. Arif Satria ini lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, 17 September 1971. Pertama mungkin bisa diceritakan pengalaman Bapak ketika kuliah S1, S2 di IPB, kemudian meneruskan mengambil program doktor di Universitas Kagoshima, Jepang. Berkarir sebagai dosen, pernah menjadi dekan Fakultas Ekologi Manusia, dan saat ini menjabat Rektor IPB. Monggo, Prof, dipersilakan. Ya, singkat saja, saya ini lulusan IPB dulu di jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Kemudian saya S2 mengambil Sosiologi Pedesaan di IPB. Baru yang ketiga saya mengambil bidang Marine Policy di Kagoshima University, Jepang. Itu kira-kira riwayat pendidikan saya S1, S2, dan S3. Dan kemudian saya banyak berkecimpung pada sejak tahun 2000 di sektor kelautan dan perikanan sebagai advisor menteri. Ya, saya dulu sebagai staf khusus Menteri Kelautan Perikanan 2001, 2022, 2002, kemudian mulai penasehat 2012 sampai 2018 lah ya, sebagai penasehat Menteri Kelautan Perikanan. Jadi lebih banyak urusannya urusan laut. Baik, sebelum kita lanjutkan, Prof, apakah passion itu ada hubungannya dengan apa ya, lingkungan Pekalongan yang memang pantai? Jadi memang tergantung dari pilihan pergaulan, Pak. Jadi tentu saya memilih pergaulan di kalangan para intelektual di Pekalongan, saya memilih pergaulan bersama orang-orang Pekalongan yang suka menulis, yang suka berdiskusi, suka seminar, ya. Jadi itu pilihan yang memang sengaja saya masuki supaya apa? Supaya
mendorong ya saya untuk menjadi orang yang bisa terus menebar manfaat dengan inspirasi ya, dengan ilmu dan punya pemikiran-pemikiran yang penting untuk pembangunan ke depan. Jadi itu pilihan, Pak. Jadi saya kira setiap orang juga punya pilihan memilih pergaulan yang mana. Saya memilih pergaulan yang itu. Nah, termasuk para musisi Pekalongan ya. Saya bergaul untuk para musisi orang Pekalongan juga. Maksud saya hubungannya dengan Pekalongan sebagai daerah pantai, daerah perikanan. Ya, itu memang apa ya? Lebih pada karakternya, Pak ya. Ya. Jadi orang Pekalongan itu kan pesisir itu orangnya open, terbuka, ya. Jadi egaliter. Barangkali itu yang bisa membentuk juga ya bagaimana pergaulan saya banyak bergaul dengan orang tua. Tapi orang tua juga pada waktu itu egaliter aja, menganggap kita bukan sebagai anak kecil, sebagai orang yang partner ya untuk diskusi, untuk banyak hal. Karena memang Pekalongan terkenal sebagai ini ya kota yang kecil ya, tapi banyak melahirkan orang-orang yang ada di Jakarta yang punya pengaruh ya, dan itu saya kira karena barangkali faktor egaliter ya, faktor keterbukaan yang selama ini sudah banyak menjadi tradisi orang Pekalongan yang memang orang-orang kelas menengah pedagang ya, dan yang banyak bergerak di sektor produktif, sektor ekonomi. Saya Mindo Sianipar dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih. Merdeka. Baik, Prof. Mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman menjadi dekan dan kemudian menjadi rektor IPB. Ya, menjadi dekan pada waktu itu saya masih umur berapa ya? 38 tahun nggak salah. Saya menjadi dekan ya. Maaf, ya 36 atau 30. Saya tahun 2010 menjadi dekan itu ya. Saya 2010 menjadi dekan, dan pada waktu itu dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB yang memang fakultas baru yang kita harapkan pada waktu itu adalah sebuah fakultas visipolnya IPB, kira-kira itu Pak. Jadi kalau orang fakultas lain itu perguruan tinggi lain ada visipol ya, ada visip. Nah, Fakultas Ekologi Manusia itu visipnya IPB. Nah, saya diberi tugas di sana untuk melanjutkan proses pembangunan fakultas ini. Kemudian terpilih menjadi rektor. Ya, pada waktu itu saya dua periode menjadi dekan. Nah, kemudian pada saat ada pemilihan rektor IPB, ya saya diajukan untuk salah satu kandidat. Ya, termasuk ya underdog juga Pak. Orang nggak ada yang mengira juga ya saya terpilih jadi rektor karena masih kecil ya, masih anak-anak. Jadi dianggap anak-anak lah. Tapi kan sebenarnya orang IPB itu orang yang apa ya, menghargai prestasi. Orang-orang IPB itu orang-orang yang menghargai kinerja dan juga menghargai gagasan. Jadi itu yang justru mestinya dikagumi adalah yang milih, bukan yang dipilih, Pak. Oh iya, yang memilih kan yang punya harapan, yang punya penilaian. Ya. Kalau saya mah biasa-biasa saja, Pak. Bro, dari segi namanya Institut Pertanian Bogor. Jadi orang banyak berharap bidang pertanian, mungkin pertanian dalam arti luas. Nah, akhir-akhir ini bidang pertanian ini sedang naik daun karena ekspor pertanian perkebunan ini meningkat. Nah, mungkin sebenarnya menurut Prof. Arief itu seberapa besar sebenarnya potensi pertanian kita dalam arti luas? Ya, pertanian kita ini kan luar biasa, Pak. Artinya sektor yang tahan banting pada saat setiap krisis adalah sektor pertanian. Pada saat
krisis moneter 297, krisis finansial global, kemudian pada saat COVID ya, semua melirik pertanian sebagai sektor yang selalu tumbuh positif. Artinya yang menyelamatkan ekonomi bangsa adalah sektor pertanian. Dan memang ke depan sektor ini, saya menyebutnya sektor agromaritim ya, karena tidak hanya pertanian dalam arti tapi juga perikanan, juga kelautan, sektor berbasis pada sumber daya alam hayati itu, ini justru merupakan satu potensi masa depan. Jadi saya kira tidak hanya hari ini Pak, yang penting strategis, justru ke depan pun sektor ini adalah sektor yang sangat-sangat strategis. Satu memenuhi kebutuhan pangan, ke depan juga untuk memenuhi kebutuhan energi, juga memenuhi kebutuhan biomaterial. Jadi Bapak sekalian, kalau kita lihat hasil-hasil riset sekarang ini, pertanian sudah banyak diarahkan untuk bisa mensuplai kebutuhan biomaterial. Seperti apa? Seperti sekarang helm itu kan dari limbah sawit Pak, kita bawa. Peluru, rompi anti peluru kita dari limbah sawit. Kemudian jaket dari limbah sawit. Ya. Sekarang baju ini dulu dari kapas ya, sekarang dari rumput laut. Ya. Nah, kemudian obat-obatan kesehatan juga dari sebagai produk-produk pertanian. Jadi pertanian ke depan itu saya kira pangan itu harus, namun juga harus diperkuat, diversifikasi di bidang lain untuk bisa mendukung kedaulatan kesehatan. Jadi kesehatan itu kan saat ini 90% impor ya. Padahal bahan baku obat itu ada di Indonesia. Bahan baku obat itu ada di banyak aneka tanaman. Bahan baku obat itu ada di produk-produk kelautan. Ya. Bahan baku obat itu ada di berbagai tanaman kehutanan. Ya. Bahan baku obat itu ada di mana-mana yang berbasis pada sumber daya lokal, yang mestinya kita percaya diri. Dan riset yang kuat untuk itu supaya bisa melahirkan satu pusat kesehatan yang berbasis pada pertanian, agromaritim itu. Sehingga IPB pun sekarang sudah mulai bergerak kepada sektor kesehatan. Jadi pertanian itu harus dimaknai dalam arti yang sangat-sangat luas. Tidak hanya sekedar pangan ya, tapi juga untuk biomaterial, untuk kesehatan, untuk energi, ya, dan kemudian untuk kosmetik, untuk berbagai industri luar biasa. Bahkan sekarang itu kalau Mas Bambang tahu bahwa pesawat terbang bisa stabil, itu karena ada komponen rumput lautnya di dalamnya, Pak. Itu yang cerita Pak Habibie, bukan saya yang cerita ini. Pak Habibie cerita bahwa mengapa pesawat terbang itu bisa terbang? Karena dalam bodi pesawat itu ada unsur karagenan yang berasal dari rumput laut yang membuat bodi pesawat itu bisa lebih stabil. Kemudian IPB juga sudah melakukan riset tentang bagaimana pelapis pesawat tempur supaya anti radar itu dari kulit udang. Jadi banyak sekali biomaterial ini yang harus dikembangkan dari sektor pertanian karena yang hal-hal sifatnya non-renewable resources itu akan habis. Gitu. Tapi kalau yang sifatnya renewable itu akan bertahan lama. Sustainability tergantung dari kesanggupan kita untuk produksi, ya. Kemudian menjaga alam supaya seimbang, menjaga laut supaya sustainable, menjaga pertanian, menjaga hutan. Semua, jadi itulah pentingnya pengelolaan sumber daya alam di Indonesia supaya lebih baik. Agar apa? Agar bisa menghasilkan produk-produk secara sustainable juga yang bisa mensuplai kebutuhan tadi, banyak hal tadi. Jadi masa depan itu menurut saya di pertanian itu semakin luas dan semakin terbuka, dan apalagi sekarang orang bicara green, ya itulah dunianya, dunia pertanian. Semoga ini dunia bio, saya bilang bio ya, dalam arti lebih luas lagi bio ya, karena kalau kita bicara pertanian konotasinya sawah Pak ya. Kita bicara bio. Ya, dunia bio ini, dunia yang bio ini, dunia yang masa depan. Karena dengan material-material baru berbasis bio, itu akan bisa membuat kita lebih sustainable. Karena ke depan itu kan baja juga semakin terbatas. Ya, kalau kemudian nikel juga semakin terbatas. Semua akan terbatas. Nah, sekarang kita harus berpikir bagaimana membangun semua berbasis dari bio ini. Ya. Baik, Prof. Luar biasa penjelasannya itu. Begitu besar potensi dan harapan pada pertanian dalam arti luas tadi ya, agromaritim tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa strategis posisi IPB untuk apa ya, menyongsong masa depan yang akan didominasi oleh
pertanian dalam arti luas. Nah, makanya kalau kita sudah menempatkan agromaritim sebagai fokus pembangunan untuk mensuplai kebutuhan seluruh sektor, sektor pangan, energi, kesehatan, biomaterial, ya, dan juga industri-industri lainnya, saya yakin mestinya ini bisa mendorong dan semakin memperkuat perguruan tinggi yang bisa menghasilkan inovasi-inovasi unggul dan SDM-SDM unggul. Jadi kan kunci perguruan tinggi sebenarnya 3, Pak. Satu adalah menghasilkan lulusan unggul. Lulusan yang bisa menjadi pilar ya dalam pembangunan agromaritim itu, yang bisa menjadi technopreneur dan menjadi sociopreneur. Technopreneur itu berarti orang yang bisa memanfaatkan inovasi-inovasi untuk kepentingan usaha. Kalau sociopreneur itu orang-orang bisa memanfaatkan inovasi untuk kepentingan sosial. Jadi kita menghasilkan lulusan yang memang bisa menjadi pelaku usaha di bidang agromaritim, bisa juga menjadi pendamping masyarakat di lapis bawah di bidang agromaritim. Jadi sociopreneur dan technopreneur, itu lulusan kita. Nah, tapi 2 itu kan sangat tergantung pada inovasi. Karena technopreneur intinya pada inovasi dan entrepreneurship, sociopreneur juga intinya pada inovasi dan sociopreneurship. Ya. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang inovasi, ya mau tidak mau kita bicara riset. Kalau kita bicara riset, itulah penting bicara tentang kebijakan riset. Kalau kita ini masih kurang dari 1% dari PDB, peneliti kita masih kurang dari 1.000 per 1 juta penduduk, ya bagaimana kita akan bisa menghasilkan riset-riset unggul yang bisa kemudian hasilnya adalah inovasi, dan inovasi hasilnya adalah untuk kepentingan usaha dan kepentingan sosial. Jadi moga-moga dengan adanya semakin sadarnya orang tentang agromaritim dan kemudian perguruan tinggi semakin terdorong menghasilkan lulusan unggul dan inovasi unggul, dan kemudian kita juga bergerak di lapangan membangun prototipe, pilot project yang bisa menginspirasi pemerintah, menginspirasi swasta, menginspirasi masyarakat lain untuk mengembangkan lebih jauh apa yang sudah ada. Oleh karena itu kan perguruan tinggi tugasnya memang itu, riset dan kualitas SDM yang unggul. Risetnya apa? Risetnya inovasi tadi, varietas baru sangat banyak. Kita punya IPB 3S yang bisa menghasilkan 12 ton per hektar, IPB 9G untuk lahan kering, padi koko, bisa 12 ton per hektar juga. Ya. Tadi 3S 12 ton per hektar, 9G juga 12 ton per hektar. Kemudian kita bawang putih bisa sampai 15-20 ton per hektar, itu 3 kali lipat nasional. Kedelai juga bisa 3 kali lipat nasional, 4,63 ton per hektar, ya. Dan kemudian kita punya banyak varietas untuk pepaya, nanas, yang semua sudah diekspor, ya. Dan banyak sekali hal-hal yang sebenarnya sudah banyak diterapkan di lapangan. Jadi seperti misalnya pepaya Kalina, itu kalau Mas Bambang pergi ke mall namanya pepaya California, ya. Aslinya namanya Kalina, Pak, karena nggak laku-laku diganti California jadi laku, ya. Nah, jadi sebenarnya Kementan juga punya inovasi yang bagus, ya, dan juga perguruan tinggi juga yang bagus. Sehingga sekarang yang paling penting adalah memanage, mengelola inovasi-inovasi yang ada di perguruan tinggi untuk diterapkan di lapangan secara bersama-sama, secara kolaboratif. Ya, kita tidak bisa sendiri. IPB tidak mungkin sendiri. Ya, Kementan tidak bisa sendiri. Pemerintah, Kementerian Kelautan tidak bisa sendiri. Semua tidak bisa sendiri, Pak. Ini yang justru yang perlu terus dibangun adalah kemampuan kita untuk sama-sama mencari titik temu dan mengatur langkah bersama untuk membangun agromaritim dengan lebih kuat lagi. Jadi selama ini kan memang pendekatan kita masih seringkali parsial, ya, tapi dengan komunikasi, silaturahmi, ya, kemudian kolaborasi, menurut saya ini kesempatan yang sangat baik untuk bisa berjuang. Kita tuh nggak kalah dengan yang lain, saya yakin. Dengan kampus, dengan negara-negara lain, kita nggak kalah. Saya udah ngecek ke berbagai tempat, ya. Teknologi sebenarnya kita bisa semuanya, nggak ada yang. Sehingga yang paling penting bagi kita adalah kecepatan belajar untuk bisa memacu lebih tinggi lagi. Ya, menarik. Jadi kalau soal produktivitas padi, Thailand jauh di bawah kita, Pak. Jadi menarik sekali, Prof. Tantangannya luar biasa, peluangnya juga luar biasa. Tadi kuncinya di SDM, tetapi kalau saya tidak salah itu minat
generasi muda untuk berkecimpung di bidang pertanian ini kelihatannya tidak begitu bagus. Kenapa, Prof? Jadi memang itu tren dunia, Pak, bukannya tren Indonesia. Yeah. Di dunia ini memang dunia farming itu dunia yang kurang diminati oleh orang muda ya. Nah, tapi sebenarnya dengan adanya disruption seperti sekarang ini, disrupsi, di kala teknologi 4.0 semakin berkembang, digitalisasi semakin berkembang, sekarang sudah mulai berbalik. Karena apa? Karena pertanian sekarang menjadi begitu indah. Karena sekarang orang bicara tentang kreativitas, bicara tentang memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada. Jadi anak-anak sekarang beda dengan anak zaman dulu. Sekarang itu orang sudah mulai mau berbisnis di bidang pertanian banyak sekali. Coba kita lihat startup baru dalam bidang pertanian itu anak-anak muda semua, Pak. Yeah. Anak-anak muda semua. Dan itu anak muda yang umurnya masih 20 tahun ke atas, masih di bawah 30 tahun. Itu mengembangkan bisnis-bisnis besar dalam bidang pertanian dengan cara-cara baru, dengan pendekatan baru. Ini yang menurut saya menjadi harapan kita ke depan. Justru yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana siapa yang akan mengisi next generasi untuk pertanian padi, Pak, sawah. Jadi kalau sayur-sayuran, insya Allah aman lah ya. Banyak orang-orang bergerak di bidang sayur-sayuran, itu harus hortikultur. Karena apa? Karena ada hidroponik, ada aquaponik. Sekarang tren kan, semua rumah sudah pakai itu semua. Orang sekarang bisnis alat, bisnis macam-macam. Tapi sekarang siapa yang mau berbisnis beras? Ya. Ini justru yang saya itu kalau jalan-jalan kemarin mudik ya, kemudian lihat sawah-sawah begitu banyak. Saya itu masih senang, tapi khawatir. Ini sawah ini kira-kira 10 tahun lagi siapa yang ngerjain ini? Ya. Oleh karena itu ini pentingnya satu, kita ada regenerasi untuk petani-petani muda. Kemudian yang kedua adalah perlunya teknologi dari sekarang. Sehingga petani-petani ke depan adalah petani-petani menggunakan bermanfaatkan teknologi-teknologi yang efisien, teknologi yang canggih, karena memang buruh sebenarnya bukan orang masuk dunia, orang menjadi buruh tani semakin lama semakin kurang. Jadi orang masuk dunia pertanian semakin tinggi, tapi menjadi buruh tani. Ya, kalau buruh tani kan memang bukan orang yang memiliki skill ya, itu kan pendidikannya kebanyakan pendidikan dasar ya. Tapi ke depan itu kalau setelah itu generasi itu sudah mulai berkurang dan kemudian diisi dengan mekanisasi, semua sudah robot, mesin, dan saya yakin bisa. Justru yang sekarang kita pikirkan adalah bagaimana kita memetakan petani-petani di Indonesia itu mana yang sudah 4.0, mana yang masih 3.0, mana yang masih 2.0, mana masih 1.0. Yang sudah 4.0 terus kita dukung. Yang sudah 3.0 kita angkat menjadi 4.0, kita dampingi, kita perkuat, percepat. Dan orang 3.0 sudah nggak perlu bantuan pemerintah, Pak. Ya. Itu sudah bisa sendiri. Yang butuh bantuan pendampingan dari kampus misalnya untuk teknologinya. Yang perlu bantuan pemerintah itu kan 1.0 dan 2.0 itu. Jadi bagaimana mereka ini kita gendong supaya proses transformasi pertanian ke depan itu adalah transformasi yang merata, transformasi yang berkeadilan. Jadi kemajuan itu bukan hanya sekedar kemajuan. Kita memang membuat kemajuan itu mudah, Pak. Tapi membuat kemajuan bersama itu yang tidak mudah. Jadi kalau kita mau dengan maju, pertumbuhan tinggi, kemajuan pertanian canggih, semua itu bukan sesuatu yang sulit, itu mudah, ya. Tapi membuat semua pelaku di Indonesia mengikuti mainstream kemajuan seperti sekarang ini tidak mudah. Sehingga tadi saya katakan ada yang besar harus didukung, yang tengah harus didorong, yang kecil harus dilindungi. Nah, itu 3 kata kunci yang prinsip yang harus kita lakukan, itu yang saya sebut sebagai pertanian inklusif, ya. Jadi yang kecil-kecil harus dilindungi, ya. Jangan dibiarkan untuk bertarung, jangan dibiarkan untuk ini, harus dilindungi betul. Yang tengah harus didorong untuk menjadi besar, ya. Nah, jadi proses inilah harus kita siapkan intervensi dan polisi-polisi apa untuk menggendong yang tadi yang kecil-kecil itu, yang tengah itu. GAPMI didirikan pada 15 April 1976. Pada saat awal berdiri memang GAPMI diperuntukkan untuk asosiasi pengusaha yang import minuman dan makanan, khususnya minuman beralkohol. Sekitar tahun 90-an, GAPMI berubah menjadi asosiasi yang menaungi industri makanan dan minuman. Di mana misi GAPMI, kita ingin memperjuangkan kepentingan industri makanan dan minuman terkait dengan para pemangku kepentingan semuanya. Tadi Prof. Arief sudah menyebut mengenai masa depan pertanian padi. Nah, salah satu menurut saya yang menjadi kendala adalah
harga beras yang selalu dikaitkan dengan kebijakan politik, sehingga kalau harga itu bagus pasti petani akan dengan senang hati untuk menekuni itu. Mungkin ada gagasan, bagaimana ini ngatur produk beras ini? Beras itu kan komoditas strategis ini kan memang peka terhadap inflasi, sehingga ini adalah produk yang selalu mendapat intervensi dari pemerintah. Dan kebijakan ini menurut saya memang harus terus diupdate, ya. Jadi harga HPP itu harus terus diupdate karena sekarang harga semakin tinggi, memang petani mestinya semakin sejahtera. Problemnya adalah harga tinggi, petani tidak sejahtera, Pak. Jadi ini kan juga kita mensyukuri harga tinggi itu sekali lagi kalau petani itu bisa menikmati harga itu. Tapi kan sekali lagi menikmati harga kan middleman, ya. Ya, betul. Nah, jadi pendekatan blockchain itu pendekatan yang bisa menyelesaikan masalah ini. Pendekatan blockchain itu pendekatan yang bisa membuat petani bisa mengontrol dan mengetahui apa yang terjadi di hilir. Hilir juga mengetahui apa yang terjadi di hulu, ya. Jadi informasi simetris, menjadi terbuka. Oleh karena itu pembentukan harga juga akan tercipta dengan lebih baik lagi. Ini yang saya sering gagas dengan teknologi blockchain, itu ya, teknologi 4.0 ini bisa menjadi salah satu solusi untuk memecahkan problem pertanian. Karena selama ini kita bicarakan supply chain, bukan blockchain. Supply chain itu kan selalu berpikir linear kan, Pak? Dari mulai petani, kemudian kedua pengumpul, satu pengumpul dua, penggilingan padi, pedagang, sampai akhirnya konsumen. Itu ada rantainya panjang sekali. Ya kan? Dan semua harga tercecer di situ kan, sampai harga konsumen berapa. Tapi dengan blockchain kan nanti akan bisa terkontrol semuanya, saling mengontrol, saling terbuka. Saya kira akan terjadi mekanisme harga yang lebih baik dan lebih adil. Prof, ini yang menarik, tadi Prof juga mengatakan bahwa tugas perguruan tinggi adalah menghasilkan lulusan atau SDM unggul. Faktanya di lapangan lulusan IPB itu justru cukup banyak yang tidak berkecimpung di dalam pertanian dalam arti luas itu. Nah, itu seperti apa itu, Prof? Ya, memang ini jawaban guyonnya, Pak, ya. Ya. Kalau orang-orang IPB itu tidak masuk di dunia pertanian, itu berarti masih baru main bulu tangkis, itu masih tangan kiri, Pak. Jadi tangan kiri aja sukses, Pak. Jadi wartawan, jadi banker, jadi macam-macam. Ini baru main tangan kiri, Pak. Belum main tangan kanan ini. Tapi hasil penelitian kita, survei kita menunjukkan bahwa 74% lulusan kita itu masih sesuai dengan bidangnya, Pak. Nah, cuma persoalannya memang orang itu terlalu cinta pada IPB, Pak. Orang publik di Indonesia terlalu cinta pada pertanian, sehingga lulusan pertanian terlalu dipelototin kemana-mana. Padahal lulusan teknik yang menjadi bankir juga banyak, lulusan teknik yang bekerja di mana juga banyak, menjadi wartawan, lulusan arsitektur yang jadi apa juga banyak. Jadi orang tapi orang itu lebih cinta pada pertanian, cinta pada IPB. Makanya saya senang juga terlalu dicintai dan diperhatikan, ya. Nah, oleh karena itu kita sekarang di IPB ada program namanya CEO School dan Startup School. Jadi pada orang masuk IPB itu kita ada talent mapping, ya. Talent mapping itu untuk bisa mengetahui minat bakat. Jadi tidak hanya bakat, Pak, minat dan bakat. Jadi kalau orang sudah punya minat bakat dari awal kita arahkan dengan baik. Sekarang ada 31-32% mahasiswa IPB berminat untuk menjadi pelaku usaha bidang pertanian ini. Kan satu hal yang sangat bagus sekali. Nah, oleh karena itu kita harus menciptakan pengusaha-pengusaha by design. Selama ini pengusaha itu kan by accident, Pak. Sekarang kita siapkan orang yang ingin bisnis. Kalau orang yang bisnis, kita tahun pertama ada namanya business planning, business mentoring, business incubation, ada apa? Incubation, ini inkubator bisnis kita ciptakan. Itu mendapatkan sentuhan-sentuhan bisnis dari awal dan kita arahkan mau kamu bisnis kemana, kemudian kita partnerkan dengan ini, ada inkubator bisnis yang untuk aspek feasibility study-nya kita bantu, kita dampingi, pasarnya kita dampingi, semua kita dampingi semua. Nah, itu sebenarnya bagian dari ikhtiar kita untuk mencetak pelaku-pelaku di bidang agromaritim ini. Nah, oleh karena itu memang tidak bisa tidak
pola pendidikan di IPB dan dimanapun itu juga berpengaruh. Karena selama ini memang tidak ada desain besar untuk mencetak pengusaha-pengusaha dari kampus. Oleh karena itu kita siapkan desain besarnya itu sekarang. Dengan diciptakan itu, semoga banyak lulusan-lulusan kita yang menjadi job creator. Bukan job seeker, tapi job creator. Pencipta lapangan kerja. Baik, Prof. Nah, ini sekarang IPB dalam proses untuk mempersiapkan sebagai universitas. Banyak orang yang bertanya-tanya, kalau IPB jadi universitas, apakah Indonesia tidak kehilangan sebuah pendidikan tinggi yang selama ini fokus diandalkan di bidang pertanian dalam arti luas tadi, Prof? Jadi de facto IPB itu sudah universitas, Pak. Sudah lama. Gitu ya. Sejak tahun 80 90 de facto kita sudah university, Pak. Kenapa? Karena sudah ada fakultas ekonomi, sudah ada fakultas MIPA ya, yang ibu dasar. Jadi sudah de facto itu sudah sejak tahun 80 sudah kita kembangkan perguruan tinggi, tapi namanya masih Institut Pertanian Bogor ya. Nah, adapun sekarang nama IPB University itu bagian dari rebranding kita, Pak. Jadi secara hukum kita masih Institut Pertanian Bogor. Ya. Tapi kita bahasa Inggrisnya kan Bogor Agricultural University. Tapi kalau kan disingkat kan BAU, Pak. BAU, BAU. Jadi nggak enak itu. Makanya kita buat bahwa sekarang bahasa Inggrisnya IPB itu adalah IPB University. Ya. Itu bagian dari rebranding. Ya kalau kita kontrak dengan BNI, Pak, ada kerjasama. Secara hukum kan tulisannya masih Bank Negara Indonesia 46. Kan itu, Pak. Ya. Tapi sekarang namanya Bank BNI, BCA, Bank Sentral Asia. Kalau pas waktu tantangan kontrak kan masih gitu. Kita juga sama, di ijazah namanya Institut Pertanian Bogor, masih. Tapi untuk branding kita pakai IPB University supaya apa? Supaya memang baju kita supaya lebih luas. Karena begitu kita ngomong pertanian, Pak, orang image-nya itu hanya tanaman pangan, sawah, ya kan? Mungkin Pak Bambang sendiri dan kita survei coba. Begitu pertanian, apa image pertama kali yang dibayangkan? Padi, Pak. Iya, betul. Jadi sawah. Jadi bukan tentang pertanian untuk kesehatan, bukan pertanian yang bisa memecahkan masalah produksi. Lagi menggunakan statement visi. Ya, itulah yang harus dipegang bahwa kita memang fokus pada bidang bioscience. Jadi science bio itu lebih luas dari pertanian. Ya. Jadi tetap pada ilmu hayati, ya, pada life science. Ya, kita tetap pada bio, fokusnya dan menjadi besar. Namun kita juga mengembangkan ilmu komputer. Karena apa? Pertanian tanpa ilmu komputer hari ini nggak bisa, Pak. Iya. Digitalisasi pertanian itu butuh orang komputer, butuh orang elektro untuk robotik, butuh orang mesin untuk bisa menciptakan proses produksi padi, monitoring, kemudian panen dengan baik, pengolahan produk pertanian dengan lebih baik, butuh orang teknik mesin. Jadi pertanian itu memang sekarang sudah sangat-sangat luas sekali, ya. Nah, sehingga kita harus melakukan positioning dengan rebranding yang baik, ya, tapi tetap dalam visi statement pada membangun agromaritim. Itu tetap itu statement yang tidak pernah enggak. Kan sebenarnya akan diarahkan kemana tergantung visinya, dan visi itu yang dipegang. Kalau nama itu kan itu kaitan dengan IPB University kan kerjasama IPB lebih luas. Kalau namanya agriculture, kita mau kolaborasi dengan Harvard, dengan MIT, mereka juga bingung, ini pertanian kerjasama dengan kita. Kita nggak punya pertanian, nggak mau ah. Nah, itu terjadi, Pak. Saya itu datang mereka, dari mana? You should go to other university, we don't have any program on farming here. Jadi kita belum ngomong, Pak, sudah ditutup dulu pintu kerjasama, pintu apapun itu, bayangkan. Jadi kita ini harus jelaskan dulu lah, malah karena itu kita kan perlu rebranding, itu strategi untuk menarik mitra, strategi untuk bisa menarik mahasiswa lebih luas, dan strategi untuk bisa baju kita lebih lebar lagi karena ilmu terus berkembang. Jadi seperti misalnya Mas Bambang itu kertas, Pak, kena air. Kertasnya apa? Kan merembes, Pak. Bisa nggak rembesan air di kertas ditahan, Pak? Nggak bisa. Rembes terus, itu ilmu itu berkembang terus. Nah, kalau kita tidak mengikuti perkembangan keilmuan, kita strict
pada apa yang ada hari ini, ketinggalan zaman kita, Pak. Karena itu saya ada bangun sekarang pertanian agromaritim yang 4.0, yang digital, ya, kemudian biomaterial yang semakin kuat. Jadi pertanian untuk kehidupan, agromaritim untuk kehidupan, untuk menunjang kehidupan kita. Seluruh sektor membutuhkan sektor ini. Nah, itu yang harus kita yakinkan, bisa kita semakin kuat. Dan sekarang orang semakin bangga, wah ini agromaritim untuk menyelesaikan masalah tekstil dari rumput laut, dari limbah sawit, menyelesaikan masalah kelangkaan ini dari banyak dari sumber-sumber lain yang lebih baik. Gula, selama ini orang mikir tebu, sekarang gula itu kan bisa dari limbah sawit. Bisa. Gula dari mana? Dari kulit singkong juga bisa. Itu kan butuh memang kreativitas itu luar biasa diperlukan untuk kemajuan sektor agromaritim ini. Prof, itu kan sejak dulu memang IPB dikenal ya sebagai pendidikan tinggi yang selalu melakukan pembaruan, termasuk pembaruan sistem pendidikannya. Dulu dikenal ketika rektornya Profesor Andi Hakim Nasution. Apakah tradisi itu masih berlangsung sampai sekarang? Alhamdulillah Pak, kita tuh setiap periode rektor selalu punya terobosan-terobosan besar. Ya. Dan dulu Pak Andi Hakim memang mencari talent-talent luar biasa. Itu yang masih kita teruskan Pak, dari daerah untuk masuk ke IPB. Nah, kalau dulu para senior kita, dan IPB bisa hari ini karena peran para senior yang sangat besar, yang luar biasa. Jadi kalau para senior itu dulu fokusnya pada bagaimana menghasilkan lulusan yang punya logik yang kuat, supaya adaptif terhadap perubahan. Sekarang kita tambahkan, Pak, lulusan kita logik yang kuat harus, tapi harus punya leadership, harus punya entrepreneurship. Nah, sehingga kita menginisiasi dan memulai jalur baru masuk IPB. Namanya jalur ketua OSIS. Jadi saya bangun jalur ketua OSIS. Karena apa? Karena kita membutuhkan orang-orang di IPB adalah orang-orang yang memiliki leadership yang kuat. Daripada saya mendidik orang-orang yang nilainya bagus, nggak punya leadership, 4 tahun belum tentu dia punya leadership. Tapi kalau orang sudah punya latihan sejak SMP, SMA berorganisasi, ya, kalau orang ketua OSIS SMA itu hampir pasti dia itu adalah pengurus OSIS SMP, itu hampir pasti. Nggak mungkin dia ketua OSIS SMA, SMP nggak aktif, itu nggak mungkin, Pak. Jadi SMP pasti pengurus, meskipun bukan ketua. 3 tahun ngurusin orang. Ya, kemudian di SMA 3 tahun jadi pengurus OSIS. Karena kalau ketua OSIS kelas 2 itu biasanya kelas 1-nya sudah pengurus OSIS. Jadi sudah terbiasa menyelesaikan konflik, terbiasa menggerakkan orang, terbiasa negosiasi, terbiasa lobby, terbiasa meyakinkan orang, terbiasa untuk bekerja ikhlas nggak dibayar, terbiasa untuk peduli pada orang lain, terbiasa peduli pada lingkungan, terbiasa untuk membesarkan secara bersama-sama. Itu kan modal yang sudah terlatih 6 tahun, yang ada di SMP, SMA, itu luar biasa. Nah itulah, kalau mereka masuk IPB, beban IPB semakin ringan untuk mencetak calon-calon leader. Tinggal disentuh, di-adjust dengan situasi yang ada di IPB, dikasih inspirasi-inspirasi baru, didampingi lagi, sehingga kita buat asrama kepemimpinan di IPB, Leadership Dormitory. Itu mencetak calon-calon pemimpin by design. Kemudian kita punya bersama alumni IPB namanya mentoring leaders. Jadi mereka itu kemudian kita cantolkan ke para alumni-alumni IPB yang sukses-sukses untuk dididik, untuk di kader dan sebagainya. Nah, jadi memang mencetak calon-calon pemimpin masa depan itu harus by design. Sama halnya untuk mencetak calon-calon pengusaha harus by design, sistematis. Nah, itulah bagian dari kita untuk bisa membuat orang-orang IPB itu punya jalur baru, dan kemudian pada saat 2018 awal saya jadi rektor, kita rombak kurikulum, Pak. Jadi kurikulum IPB kita rombak total menjadi 2020 itu sebagai respon kita terhadap revolusi industri 4.0. Karena kita menghadapi disrupsi, nggak bisa lagi pendidikan dengan gaya-gaya masa lalu. Harus dengan cara-cara baru, ya, cara-cara baru dengan orientasi baru, ya. Nah, sehingga para mahasiswa IPB, begitu masuk IPB sekarang, kita tadi ada talent mapping, ya, supaya ketahuan tipe belajarnya apa, auditori, visual, kinestetik. Kemudian kita juga semakin tahu, dan yang paling penting setelah itu dia ikut pelatihan wajib 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey. Mereka wajib. Untuk apa? Pertama kali masuk IPB mindset harus berubah dulu.
Jadi mindset-nya kita rombak dulu, mindset menjadi orang yang proaktif, menjadi orang positive thinking, menjadi orang yang punya mindset yang lebih baik, growth mindset, ya, menjadi orang yang optimis, menjadi orang yang percaya diri. Itu yang kita bangun dulu, karena memang IPB bersumber dari orang-orang berbagai daerah di Indonesia yang tidak seragam. Ya, ada dari desa, ada dari kampung, dari mana-mana. Memang sengaja kita cari bibit-bibit unggul yang ada di berbagai daerah. Sehingga apa? Sehingga memang tugas kita adalah pertama kali masuk IPB harus fine tuning dulu ya. Kita samakan dulu ya frekuensinya semuanya dengan mindset yang tumbuh, sehingga tingkat 2, tingkat 3 terus terusnya udah enak ya. Yang penting sehingga kita bangun orang-orang yang menjadi cirinya adalah ciri learner, pembelajar. Jadi dengan mindset yang growth tadi, mindset yang tumbuh, mindset yang berkembang, akhirnya mereka menjadi orang pembelajar. Pembelajar hari ini perlukan pembelajar cepat. Karena yang kita hadapi ke depan adalah ketidakpastian. Dan menghadapi ketidakpastian yang paling bisa ya adalah orang-orang yang memiliki jiwa pembelajar cepat, yang memiliki learning agility yang tinggi, kelincahan belajar. Hanya itu yang bisa survive. Dan satu, kemudian kedua adalah orang yang memiliki flexibility yang tinggi. Jadi oleh karena sekarang itu flexibility dan kecepatan belajar menjadi kunci. Nah, sehingga orang-orang yang dicetak di IPB adalah para learner. Sehingga kalau para learner yang dicetak oleh IPB, fast learner, itu kerja dimanapun bisa, Pak. Memang kita ciptakan orang IPB adalah orang yang kerja dimanapun bisa. Apalagi di bidang pertanian, apalagi di bidang agromaritim. Ya. Jadi fast learner, pembelajaran cepat. Karena coba kalau kita tidak membekali dengan sifat sebagai pembelajar, orang-orang itu ketika lulus menghadapi situasi yang berbeda dengan yang ada di kampusnya, nggak bisa apa-apa, Pak, nggak akan bisa berperan. Tapi kalau orang learner, pembelajar yang tangguh, pembelajar yang cepat, maka dalam situasi apapun dia akan cepat beradaptasi, akan cepat belajar. Itulah yang kita ciptakan dari awal, bahwa para learner itulah orang-orang yang memang kita dorong menjadi orang-orang masa depan, ya, sehingga mereka bisa menjadi trendsetter perubahan. GAPMI mempunyai peran yang sangat strategis sebagai mitra pemerintah untuk menumbuh kembangkan industri makanan dan minuman di Indonesia. Wadah koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha pangan, serta juga sebagai forum komunikasi antara pelaku usaha pangan. Dengan berperan aktif dalam promosi dagang, serta peningkatan daya saing produk makanan minuman Indonesia di pasar global. Jadi kesimpulannya IPB selain memberi ilmu, memberi pengetahuan, teknologi dan sebagainya, itu membangun karakter kalau. Oh iya, makanya IPB kan motonya berubah, Pak. Ya. Motonya sekarang inspiring innovation with integrity. Ada 3 kata kunci di situ. 1, integritas, 2, inovasi, 3, inspirasi. Ya, itu 3 kata kunci yang menjadi acuan nilai di IPB. Orang IPB harus berintegritas, orang IPB harus menginspirasi, orang IPB harus berinovasi. Prof, sekarang terakhir, apa yang masih diharapkan ya, atau mungkin saran-saran setelah para mahasiswa setelah ada di IPB dan kemudian juga mungkin sudah lulus gitu ya, kan mereka sudah mulai lepas itu dari IPB masih mengharapkan atau memberi saran apa? Jadi IPB menyediakan reskilling, Mbak. Jadi bagi alumni IPB yang sudah 6 bulan tidak dapat kerja, boleh kembali ke IPB gratis, Pak, untuk meningkatkan skillnya. Jaminan kita. Jadi kalau orang 6 bulan sudah lulus tapi nggak dapat kerja, dimanapun, boleh balik kampus untuk pelatihan-pelatihan. Kita siapkan pelatihan-pelatihan untuk itu. Oleh karena itu, yang kita harapkan pada para alumni, para juga mahasiswa, dan juga sivitas akademika IPB adalah kita semua harus menjadi orang-orang yang impactful. Orang-orang yang memberikan impact, memberikan manfaat kepada orang lain. Karena kan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat untuk orang lain. Sebaik-baik perguruan tinggi adalah memberi manfaat untuk bangsa. Jadi itulah yang sekarang kita dorong adalah bagaimana inovasi-inovasi yang kita miliki harus benar-benar kita tebarkan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan. Sehingga tahun ini saya barusan melaunching program dosen pulang kampung. Jadi dosen pulang kampung itu bukan dosen mudik semata, tapi mudik inovasi.
dia pulang ke kampung membawa satu inovasi. Inovasi bisa dalam bentuk metode, bisa dalam bentuk produk, bisa dalam bentuk pemikiran, gagasan, ide. Coba kita tuh punya 1.200 dosen. Kalau nanti suatu saat semuanya itu bisa pulang kampung, membangun kampungnya masing-masing, ya, itu betapa impact IPB semakin merata di Indonesia. Karena dosen IPB merata di Indonesia. Itu akan luar biasa dahsyatnya. Jadi sekarang yang kita dorong adalah mimpi saya berikutnya, IPB harus bisa menebar manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kemajuan agromaritim dan kemajuan Indonesia. Karena apa? Karena dengan kita menebar manfaat, itulah membuat kita ini adalah punya arti dan punya makna. Kalau kehadiran kita itu hanya menara gading, tidak ada impact bagi perubahan, ya artinya kita tidak ada manfaat. Oleh karena itu, orientasi pada impact inilah yang sekarang kita dorong. Kita manfaatkan betul inovasi-inovasi yang ada, dan sekarang para mahasiswa juga banyak di desa, ya, menjadi CEO, menjadi pengelola BUMDes dan sebagainya, dan IPB mendampingi. Sekarang kita sudah ada di 53 desa, kemudian tambah di 300 desa, dan sudah di beberapa gubernur sudah minta IPB banyak turun tangan, dan sekarang kita beberapa desa-desa sudah ekspor, ya, kita dampingi dengan teknologi terkini, pasarnya sudah sangat baik, ada yang ke 11 negara, ada yang ke 5 negara, produk kopi, produk kompos, produk hortikultur, produk-produk lain sudah ekspor. Nah, artinya apa? Kita punya mimpi suatu saat kita ini adalah global player. Tidak hanya dalam pendidikan, tapi dalam inovasi. Ya. Jadi bagaimana inovasi-inovasi IPB adalah inovasi-inovasi yang menginspirasi dunia. Bukan hanya menginspirasi Indonesia. Sehingga IPB ke depan tidak hanya memecahkan masalah Indonesia, tapi akan memecahkan masalah dunia. Itulah mimpi yang harus kita perkuat, ya, sehingga IPB itu tingkat kemanfaatnya lebih besar. Kalau kemanfaatnya lebih besar dan kemudian hasil temuan-temuan IPB punya manfaat di dunia, itu berarti IPB itu adalah sebaik-baik perguruan tinggi karena memberi manfaat yang paling banyak. Nah, itulah mimpi yang terus saya gaungkan kepada seluruh sivitas akademik IPB. Berikan manfaat, karena memberi manfaat itu mudah. Ada orang memberi manfaat secara spontan. Saya memberi permen pada Pak Bambang, memberi manfaat. Tapi kan manfaat jangka pendek, spontan. Tapi kalau saya memberi ilmu kepada Pak Bambang, atau Pak Bambang memberi ilmu kepada saya, manfaat jangka panjang. Apalagi menghasilkan inovasi. Ya inovasinya itu kemudian terus berkembang. Itu manfaatnya lebih banyak lagi. Sebenarnya dimanapun alumni IPB harus memberi manfaat. Harus memberikan manfaat yang sifatnya sustainable. Yang manfaat yang sistemik, yang institusional. Jadi kalau orang IPB menjadi pejabat, harus memberi manfaat. Manfaatnya apa? Policy-policy-nya adalah policy-policy yang punya impact jangka panjang pada perubahan bangsa ini lebih baik. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali kepada Bapak Profesor Dr. Arif Satria, SPMSI, Rektor IPB University. Jadi luar biasa gagasan-gagasannya dan potensinya yang akan dikembangkan sangat strategis. Mudah-mudahan menginspirasi, memotivasi kita semua. Sekali lagi terima kasih, Prof. Sukses. Terima kasih banyak, Bapak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.